Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga antum semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak ustazah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu materinya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Apakah anak-anak ustazah sudah tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalau yang belum tahu, mari kita bersama-sama belajar. Baiklah anak-anak ustazah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas dalam suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, ataupun awal dan akhir. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan membaca seluruh kalimat pada paragraf. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yaitu: yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Contohnya yaitu ada teks bacaan tentang batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, di sini nak, kita akan menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Di sini kalimat utama yaitu batik merupakan kain yang berasal dari Indonesia. Sedangkan kalimat penjelas yang pertama yaitu kain dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Yang keempat, beberapa daerah juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Nah, gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Sedangkan gagasan pendukung, yang pertama, cara membuat kain batik. Yang kedua, tempat asal batik. Yang ketiga, persebaran kain batik. Itulah anak ustazah pembelajaran kita yang muatan bahasa Indonesia. Nah, yang sekarang pada pembelajaran muatan IPS, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia ini nak memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu ada keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa di Indonesia yaitu suku Nias, suku Minang, dan suku Bugis. Kemudian ada keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Contohnya bahasa daerah yaitu bahasa Batak, bahasa Sunda, dan bahasa Betawi. Kemudian ada keragaman rumah adat.
Di setiap provinsi itu, nak, di Indonesia itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya ya, nak. Contohnya rumah adat Jambi, kemudian rumah adat Aceh, rumah adat Batak. Kemudian ada keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contohnya ada tarian daerah, yaitu tari dari Bali, yaitu tari kecak. Kemudian tari Zapin Tembung, itu Kalimantan Barat. Dan kemudian tari tradisional Mengket dari Sumatera, dari Sulawesi Utara. Ada lagi tentang keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional itu merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat ya, nak. Contohnya ada dari Sumatera Barat, Bundo Kandung. Kemudian baju kurung Melayu itu dari Riau. Kemudian beskap itu dari Jawa Tengah. Kemudian ada lagi tentang keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat ya, nak ya. Contohnya itu ada senjata. Senjata yaitu kris ya, nak. Kemudian bandit. Nah, ini dia adalah beberapa contoh tentang senjata tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu ada keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi itu dia memiliki alat musik tradisional. Cara memainkannya pun itu berbeda-beda ya, nah. Ada yang dipukul, kemudian ada yang ditiup dan digesek. Contoh alat musik tradisional yaitu tambo, itu berasal dari Aceh. Kemudian angklung itu berasal dari Jawa Barat. Baiklah, nak Ustazah, itulah tadi pelajaran kita tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Oke, nak Ustazah, sekarang kita akan masuk ke muatan IPA ya, nak ya, yaitu cara benda menghasilkan bunyi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang alat musik. Nah, sekarang kita akan belajar cara benda lagi yang menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya pun berbeda-beda, nak. Ada yang dipukul, contohnya gong atau gendang. Kemudian ada juga yang ditiup, contohnya paia, seruling, dan trompet. Kemudian ada lagi yang digesek. Yang digesek itu contohnya biola ya, nak ya, dan rebab. Kemudian dipetik. Dipetik itu contoh alat musiknya seperti gitar atau kecapi. Kemudian ada juga digetarkan atau digoyang-goyangkan. Contohnya angklung dan marakas. Baiklah, Nana Ustazah, itulah tadi bunyi yang dihasilkan dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Baiklah, Nana Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.